overthinking. Baik, teman-teman, kita lanjutkan materi structure kita ya. So today we are on day 8. Kita di hari ke-8 dan di hari ke-8 nanti kita akan belajar mengenai phrasing yang terakhir yaitu tentang paired words atau gandengan kata. Jadi ada soal TOEFL structure itu yang cara mengerjakannya teman-teman cukup mencari gandengannya saja. Kalau ada kata A, carikan kata B. Kalau ada kata B, carikan kata A. Seperti itu ya. Nah, untuk paired words atau gandengan kata yang pertama itu dari keluarganya dari keluarganya conjunction, lebih tepatnya dari beberapa contoh dari anggota fanboys, yaitu but biasanya ada also-nya ya, kemudian or, nor, sama and. Nah, but also itu biasanya sebelumnya ada not only-nya, teman-teman. Jadi not only gandengannya but also. Nanti biasanya di soal structure TOEFL itu salah satu dihilangkan, entah not only-nya, entah but also-nya. Jadi salah satu jadi petunjuk di soal, salah satu jadi yang di jawaban nanti seperti itu. Sorry, untuk contoh dari not only but also, Shakespeare was not only a writer but also an actor. Jadi Shakespeare itu bukan hanya seorang penulis namun juga seorang aktor. Kemudian yang kedua ada or itu biasanya sebelumnya kalau nggak either ya whether. Jadi bisa either or atau whether or. Contohnya adalah you need either to add more chairs or to limit the attended number. Kamu perlu entah menambahkan kursinya atau membatasi jumlah undangannya. Seperti itu. Dan berikutnya ada nor. Nor itu biasanya sebelumnya ada neither, teman-teman. Oke, jadi neither nor. Contoh kalimatnya adalah the equipment is neither accurate or nor safe. Jadi peralatan tersebut tidaklah akurat juga tidak aman. Kemudian yang terakhir ada and, itu biasanya gandengannya adalah both, ya. Contoh kalimatnya adalah Hiruka can both write and speak Japanese. Hiruka itu bisa ngomong dan nulis bahasa Jepang. Nah, itu untuk gandengan kata yang pertama ya, yaitu di kelas kata conjunction. Kemudian gandengan kata kedua itu bukan di kelas kata, tapi di ungkapan, teman-teman. Yaitu di ungkapan perbandingan atau comparison. Nah, membandingkan sesuatu itu ada 3 cara, teman-teman. Yang pertama adalah caranya bilang sama dengan, yaitu as atau the same as, not so as. Jadi dengannya itu pakainya as ya, bukan pakai with. Contohnya adalah Katarina is not as tall as you. Katarina itu tidak sama tingginya dengan kamu. Oke. Kemudian tapi hati-hati dengan as yang preposition ya, teman-teman. Karena as juga bisa artinya preposition sebagai. Nah, cara membedakannya as yang artinya sama dengan as yang artinya sebagai, kita lihat kata setelahnya. Apakah setelahnya ada kata sifat yang punya arti, contohnya seperti ini ya, as tall artinya sama tingginya, atau enggak ada. Biasanya cuma diikuti kata benda aja, misalnya as a teacher. Nah, itu nanti berarti itu as-nya artinya sebagai. Jadi kalau dia diikuti kata sifat yang deskriptif, contohnya seperti ini, tall, dia as-nya bisa jadi sama artinya ya. Tapi kalau as setelahnya nggak ada kata sifat yang menunjukkan deskripsi, itu nggak bisa. Biasanya cuma diikuti kata benda aja nggak bisa. As-nya di situ artinya sebagai, teman-teman. Beda ya, bukan penanda comparison kalau yang artinya sebagai. Seperti itu. Kemudian berikutnya ada more than atau would rather than. Contohnya adalah this route takes longer time than the other route. Rute yang ini memerlukan waktu yang lebih panjang daripada rute satunya. Dan yang terakhir namanya superlatif, caranya kita bilang yang paling, teman-teman. Jadi membandingkan satu dengan sisanya, dengan yang lainnya, seperti itu. Nah, untuk bilang yang paling itu most-nya harus pakai the atau teman-temannya the ya. Jadi the most nanti gandengannya of, in, atau among. Kalau more jangan dikasih the, teman-teman. Oke, karena untuk bilang lebih itu masih ada lagi kemungkinan lebihnya lagi, lebihnya seperti itu. Sedangkan yang paling itu nggak ada lagi atasnya. Seperti itu. Contoh, Rita adalah murid yang paling rajin di kelas. Nah, nggak ada yang lebih rajin lagi selain Rita di kelas tersebut. Makanya yang paling itu nggak ada lagi di atasnya. Tapi kalau lebih, misalnya Rita lebih rajin dibandingkan Wawan. Masih kemungkinan ada lagi yang lebih rajin dibandingkan Wawan selain Rita. Seperti itu. Makanya nggak boleh pakai the. Karena the itu untuk benda yang sudah jelas. Yang mana yang dimaksud. Nah, kalau cuma satu-satunya yang itu kan berarti nggak ada yang lain. Berarti udah jelas. Makanya yang paling itu dikasih the, teman-teman.
the most atau teman-temannya the ya. Misalnya kepemilikan dan lain-lain. Nah, contohnya adalah gardening is the most popular activity among the 50s. Berkebun merupakan aktivitas paling populer di antara orang berumur 50-an. Seperti itu. Nah, itu adalah gandengan kata di bagian kedua. Sekarang gandengan kata di bagian terakhir itu ada di preposisi sama keterangan, teman-teman. Nah, yang pertama ada from, gandengannya adalah to. Contohnya adalah we will have to walk from this point to the next town. Kita harus berjalan dari titik ini hingga ke kota berikutnya. Jadi from this point to the next town. Kemudian selain from to, kita punya between, gandengannya adalah and. For example, Mr. Bernard is sitting between the old lady and the guy. Pak Bernard sedang duduk di antara wanita tua itu dan pria itu. Between the old lady and the guy. Bukan pakai with ya, bukan di antara A dengan B, tapi di antara A dan B. Seperti itu. Kemudian berikutnya ada to yang artinya terlalu ya, O-nya 2 teman-teman. Atau enough artinya cukup. Nanti gandengannya biasanya adalah to verb 1. For example, you are too old to participate in the competition. Kamu sudah terlalu tua untuk mengikuti perlombaan itu. Contoh berikutnya ada so that. So di sini artinya adalah sangat. That-nya di sini dia conjunction artinya sehingga. Contohnya, the weather is so hot that I've spent all my money on iced tea. Cuacanya sangatlah panas sehingga saya menghabiskan seluruh uangku untuk membeli es teh. Kemudian berikutnya sama teman-teman, artinya juga sangat sehingga yaitu such that. Ya bedanya adalah such that ini sebelum conjunction that harus ada kata benda dulu kalau pakai such ya. Sedangkan so tidak perlu kata benda nggak apa-apa langsung diikuti that. Oke, jadi itu bedanya so that sama such that artinya sangat sehingga, sama-sama sangat sehingga teman-teman. Contohnya adalah it is such hot weather. Nah, ada kata benda weather ya artinya cuaca. That I've spent all my money on iced tea. Ini merupakan cuaca yang sangat panas sehingga saya menghabiskan seluruh uangku membeli es teh. Kemudian berikutnya ada such as. Nah, such di sini artinya beberapa. As-nya di situ artinya seperti. Contoh kalimatnya adalah we will need such tools, a screwdriver and wrench to fix this. Kita bakal perlu beberapa alat seperti misalnya obeng dan kunci Inggris untuk memperbaiki ini. Dan yang terakhir, kalau teman-teman menemukan ungkapan urutan, contohnya the first, the second, the next, the last, dan seterusnya, itu nanti gandengannya adalah to verb 1. For example, I would be the last person in this world to let you down. Saya bakal jadi orang terakhir di dunia ini untuk membuatmu, maksudnya yang akan membiarkanmu sedih. Nah, berarti artinya aku tidak akan membiarkanmu sedih karena aku bukan orang terakhir di dunia ini, seperti itu ya. Nah, ini nggak perlu dihafal, teman-teman. Saran saya lagi ya, hafalan bukan belajar. Saran saya silahkan difoto dulu sama teman-teman, di screenshot juga boleh, tapi lebih enak difoto karena nanti sambil lihat soal, biar teman-teman bisa sambil lihat fotonya. Oke. Nah, nanti semakin teman-teman terbiasa mengerjakan lihat, lama-lama akan di luar kepala sendiri, hafal sendiri teman-teman, walaupun tanpa hafalan, seperti itu. Nah, mungkin sambil menunggu teman-teman memfoto, mungkin adakah dari beberapa teman-teman yang ingin ditanyakan? Silahkan kalau ada pertanyaan. Mister, boleh ulang yang so sama such tadi perbedaannya? Oke, jadi kalau so itu cuma diikuti kata sifat aja, Miss. Baru diikuti that ya. Contohnya so hot. Hot itu panas, kata sifat teman-teman. Baru diikuti that. Nah, kalau such that itu harus ada kata benda dulu baru ketemu that. Contohnya adalah such hot weather. Ya, ada kata benda weather baru diikuti conjunction that. Kalau such hot that nggak bisa, teman-teman. Such itu harus ada kata benda dulu baru nabrak that. Itu bedanya so that sama such that. Seperti itu, Miss. Gimana, dapat nggak? Jadi kalau so that, so-nya itu diikuti kata sifat aja, such that harus ada kata benda dulu baru diikuti that. Seperti itu. Oke, lanjut lagi. Mungkin ada pertanyaan lain, silakan. Bagaimana dengan so far, Mister?
So far artinya gimana ya? Sejauh ini artinya mungkin kalau di speaking ya. Tapi kalau so far di structure TOEFL itu artinya sangat jauh. Seperti itu. Kalau gandengan katanya itu bukan gandeng ya, tapi lebih ke penggunaan kelas kata. Jadi so itu sama kayak very. So far itu sama dengan very far. Sama dengan apa namanya? Extremely far misalnya. Jadi yang artinya sangat sama dengan so di situ bisa. So far itu sangat jauh. Kalau di soal structure TOEFL. Tapi kalau di speaking biasanya so far itu bisa juga diartikan sebagai sejauh ini. Jadi so far, do you have any question? Sejauh ini atau sampai saat ini adakah pertanyaan seperti itu? Jadi kalau so far itu bisa pakai that juga nggak apa-apa. Sangat jauh sehingga seperti itu. Maksud pertanyaannya begitu bukan? Karena kalau so far aja itu bukan gandengan kata, teman-teman. Itu adalah apa ya? Penggunaan fungsi kelas kata. Jadi so itu adalah adverb of degree, sama kayak very, sama kayak extremely dan sebagainya. Kalau far-nya itu adjektif dijelaskan oleh adverb of degree. Sama kayak so big, sangat besar. So far sangat jauh. Seperti itu. Apakah bisa di awal kalimat? Kalau di kalau di speaking bisa. Tapi kalau misalkan di structure itu kalau structure TOEFL yang asli ITS ya teman-teman, itu nggak bisa karena itu bahasa speaking teman. Spoken language, cara yang kita bilang sejauh ini, seperti itu. Gimana Miss, apakah menjawab? Oke, mungkin ada pertanyaan lagi? So far itu benarkah secara grammar Mister? Seingat saya Mister pernah bilang itu satu arti kayak naik ke atas atau masuk ke dalam. Nah, kalau so far yang far-nya itu sama kayak much ya teman-teman. Misalkan menjelaskan kata sifat setelahnya. Kemarin kan ketemu itu di soal apa? Small itu. So far small itu nggak bisa. Sama kayak so much small itu so very small itu pemborosan teman-teman. Kita cuma bilang so small aja atau very small aja. Far small aja, so small aja, much smaller aja dan sebagainya. Seperti itu. Jadi salah satu aja. So far small itu nanti dianggap pemborosan. Penekanannya ada dua. Jadi sorry kemarin itu so far smaller kalau nggak salah. Setelahnya itu ada kata smaller atau small seperti itu. Saya lupa. Tapi itu pemborosan teman-teman. Jadi kalau pakai so aja, far aja untuk menjelaskan kata sifat. Tapi kalau so far berdiri sendiri setelahnya nggak ada kata sifat, ya far-nya itu kata sifat. Karena far itu juga bisa jadi kata sifat, bisa juga jadi keterangan teman-teman. Contohnya yang jadi keterangan ya, Jupiter itu jauh lebih besar. Nah itu jauh kan menjelaskan kata lebih besar. Yang mana lebih besar itu kata sifat. Nah, yang bisa menjelaskan kata sifat itu bukan kata sifat, itu adalah kata keterangan. Jadi jauhnya tadi itu adalah kata keterangan. Jadi Jupiter is far bigger itu bisa. Jupiter is much bigger sama artinya. Seperti itu. Jangan bilang Jupiter is so far bigger atau so much bigger, itu pemborosan secara grammar, teman-teman. Seperti itu. Jadi cukup bilang much bigger aja atau far bigger aja, ya. Gimana, apakah menjawab maksudnya seperti itu? Oke, mungkin ada pertanyaan lagi, silahkan. So much far bigger gak boleh ya Mister. Kalau di grammatical itu dianggap pemborosan. Nah karena apa bedanya bahasa grammatical sama bahasa Inggris hari-hari? Bahasa Inggris hari-hari itu ada namanya slang teman-teman. Bahasa Inggris casual itu namanya register dalam bahasa Inggris. Eh, banyak sekali yang tidak grammatical tapi bisa dipahami karena sebenarnya esensi bahasa itu selama kita bisa dipahami nggak apa-apa, nggak masalah. Masalahnya adalah yang teman-teman pelajari saat ini adalah TOEFL. TOEFL itu deals with formal language atau academic language. Otomatis grammar you have to stick to grammar. Jadi so much far bigger itu teman-teman bisa akan mendengarkan itu. Tapi ingat-ingat teman, bahasa itu yang teman-teman dengar di luar sana itu ada registernya. Registernya itu ada daily language atau casual language itu dipakai sehari-hari sesama teman misalnya, biar kita terdengar akrab, didengar orang seperti itu. Tapi kalau di TOEFL itu kita nggak bisa pakai yang terutama yang structure ya teman-teman. Kita nggak bisa pakai yang bahasa-bahasa yang
casual seperti itu. Yang dipakai adalah bahasa akademik, otomatis grammar itu harus stick, harus seperti itu. Jadi sebenarnya lebih gampang karena lebih bisa dipelajari kalau ada coverage-nya, ada scope-nya, ada batasannya. Kalau nggak terbatas, ini boleh, ini boleh, ini boleh, teman-teman nanti malah soalnya jadi banyak banget, jadi nggak tahu yang mana salah, yang mana yang benar, seperti itu. Karena teman-teman kita misalnya nih bilang, he go to school itu sebenarnya secara bahasa itu nggak salah karena kita masih bisa dipahami kan, he go to school, dia pergi ke sekolah. Nah, tapi secara grammar itu salah, harusnya he goes to school misalnya every Monday dan seterusnya. Oke, jadi bahasa itu esensinya bukan di grammar. Oke, grammar salah it's okay. Yang penting kita masih bisa dipahami. Pronunciation salah nggak apa-apa, accent salah nggak apa-apa, teman-teman. Oke, yang pasti kita masih bisa dipahami. Tapi kalau kita belajar TOEFL, yang kita hadapi adalah bahasa akademik atau bahasa formal, grammatical seperti jadi harus stick to grammar seperti itu. Contohnya kayak di conditional sentence. Conditional sentence atau kalimat pengandaian tipe 2 itu kalau pakai to be yang dipakai selalu were, teman-teman. Oke, tapi jarang sekali itu dipakai di YouTube. Misalnya teman-teman dengar orang ngomong di YouTube pakai conditional tipe 2 pasti pakainya was kalau subjeknya tunggal. Kalau subjeknya jamak baru pakai were. Nah, itu bahasa informal atau bahasa casual yang dipakai sehari-hari. Jadi so much for itu sebenarnya nggak apa-apa, tapi itu bahasa sehari-hari. Tapi secara grammar itu tidak efektif, ada pemborosan makna atau pleonasm seperti itu. Oke, atau kita ke contoh soal ya, teman-teman. Nah, contoh soal pertama caranya sama, cari predikat dulu. Di situ ada wrote verb 2, teman-teman. Verb 2 hanya bisa jadi predikat. Subjeknya adalah author Margaret Wise Brown. Nah, teman-teman kalau lihat di sebelumnya kata wrote itu ada kata but. Yang mana conjunction verb voice itu harus menghubungkan dua yang sama. Kalau setelahnya ada verb 2 sebagai predikat, maka sebelumnya juga harus verb 2 ya, sebagai predikat juga karena verb 2 hanya bisa jadi predikat, teman-teman. Tapi di situ nggak ada verb 2. Dan but also itu ada gandengannya yaitu not only. Jadi carikan not only verb 2. Ya, jadi jawabannya yang alfa, teman-teman. Nah, nanti kalau dibaca, in the years between 1937 and 1952, author Margaret Wise Brown not only produced more than 100 books, but also wrote the lyrics for 21 children's records. Jadi di tahun-tahun antara 1937 dan 1952, penulis Margaret Wise Brown tidak hanya menghasilkan lebih dari 100 buku, tapi juga menulis lirik-lirik untuk 21 rekaman anak-anak. Seperti itu. Itu untuk contoh pertama ya. Jadi not only but also. Biasanya itu yang dihilangkan yang di sebelumnya, kadang juga yang dihilangkan di setelahnya. Memang untuk paired words ini kita jeli-jelian mencari kata kuncinya, teman-teman. Seperti itu. Kemudian contoh kedua, caranya sama, cari predikat dulu. Di situ ada did not grow. Subjeknya adalah with, ya. Ada predikat lagi ternyata di situ yaitu does, subjeknya it. Artinya di sini kita butuh conjunction. Nah, kalau kita lihat sebelum sebelum titik-titik itu ada kata as, teman-teman. Maka kita carikan gandengannya yaitu as. Kalau teman-teman masih ingat, ketika kita belajar inversi, penanda inversi nomor 4 itu adalah komparatif more than. Setelahnya more than itu diikuti SP nggak apa-apa. Kenapa? Karena dan itu juga bisa menjadi conjunction. Sama halnya dengan as ini, teman-teman. Ketika dia sudah lengkap, as itu sudah lengkap, nanti satu kesatuan dia bisa menjadi conjunction. Seperti itu. Ya, jawabannya adalah bravo. Nanti kalau dibaca, before 8000 BC, wheat did not grow as prolifically as it does today. Sebelum 8000 tahun sebelum Masehi, gandum itu tidak tumbuh sebanyak saat ini. Kalau diartikan seperti itu. Kemudian contoh terakhir, caranya sama, cari predikat. Di situ ada auxiliary can. Nggak mungkin gandengannya verb ing ya. Can itu gandengannya verb 1, teman-teman. Nah, gandengannya itu adalah live. Nah, kenapa kok loncat? Di situ ada subjek, ini inversi, teman-teman. Kenapa diinversi? Karena ada not only, itu negative adverb. Yang pindah sebelumnya, subjek, dan nggak ada komanya. Subjek nggak mau ketemu, ya. Kemudian ada subjek lagi they, predikatnya can also travel. Can travelnya itu predikatnya ya. Subjek they, maka di sini kita butuh conjunction.
Nah, conjunction apa yang bisa dilihat di sini? Di situ tadi di depan sendiri ada kata not only, gandengannya adalah but also. Ya, yeah, that's right, the answer is Charlie, teman-teman. Nanti kalau dibaca, not only can walking fish live out of water, but they can also travel short distances over land. Tidak hanya ikan yang bisa berjalan, bisa hidup tanpa air, tapi mereka juga bisa menjelajah untuk jarak yang pendek di atas daratan. Seperti itu. Oke, mungkin ada pertanyaan dulu sebelum kita lanjut ke latihan buat teman-teman. Silakan. Nggak ada ya, teman-teman. Baik, kalau nggak ada kita ke contoh latihan. Dicoba dulu sebisanya teman-teman ya. Seperti biasa waktunya 30 detik. Sebentar teman-teman. Waduh, sepertinya ini belum saya save tadi perubahannya ya. Sebentar ya. Wait, let me see. Wait. Oke, kita loncati satu teman-teman. Tapi misalnya nih kita lihat di soal ini ya. Contoh aja. Ini saya mulai dulu 30 detik. Coba dulu teman-teman, jangan takut salah. Silakan. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Dan saya lihat ada jawaban alfa, 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 alfa. Dan saya lihat semuanya menjawab alfa. Kita cek bersama ya. Kalau dilihat dari depan ke belakang, di situ ada predikat was. Nah ya kan teman-teman. Jadi ini tadi sebenarnya sudah saya edit. Tapi mungkin belum ke-save waktu ini ya. Oke, jadi saya coret-coret aja. Di situ ada predikat was, subjeknya adalah Rosa Parks. Oke, kemudian sudah tidak ada predikat lagi, juga nggak ada conjunction yang menghubungkan dua SP. Artinya kalimat sudah lengkap ya. Nah, kalau kita lihat aja di pilihan A, B, C, D, yang alpha kemungkinan bisa. Yang Bravo salah, karena dia ada conjunction. Nah, sebenarnya nanti teman-teman, nanti kita akan bahas ya. Conjunction which itu nggak bisa lengkap. Salah satu harus hilang, entah subjeknya, entah objeknya. Di situ lengkap teman-teman. Oke, jadi nggak bisa. Nanti kita bahas kenapa kok seperti itu di hari ke-10. Oke. Kalau yang Charlie receive di sini verb 2 teman-teman, karena dia punya objek. Verb 2 itu fungsinya hanya bisa jadi predikat. Kenapa nggak bisa? Karena nanti predikatnya double. Ya. Kalau yang delta ada predikat lagi sama, nanti predikatnya double. Kita nanti butuh conjunction. Jadi jawabannya yang alpha. Alasan lain adalah ada kata ini. The first American woman. Oke, jadi jawabannya yang alpha. Ungkapan urutan nanti gandengannya adalah to verb 1. Jadi kalau dibaca, Rosa Parks was the first African American woman to receive the Presidential Medal of Freedom. Jadi Rosa Parks merupakan wanita Amerika Afrika pertama untuk menerima the Presidential Medal of Freedom atau medali kemerdekaan dari presiden, seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya ya. Oke, dicoba dulu teman-teman. 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Sebentar teman-teman. Ini tadi sudah ya. Sorry, ini tadi udah belum teman-teman? Kan ada sebentar ya, mohon maaf. Oh belum teman-teman, maaf. Saya soalnya tadi keinget saya udah yang tentang itu. Berarti sore tadi. Oke, dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Ada jawaban bravo, 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 bravo. Ya,
Ada belum? Ya, that's right, belum ya. Mohon maaf tadi saya deja vu, teman-teman. Oke, di situ jawabannya memang bravo ya, teman-teman. Tapi alasannya easy banget sebenarnya karena di situ ada kata neither. Neither gandengannya adalah nor. Jadi di sini kita carikan yang nor dan betul saja jawabannya adalah bravo. Nah, nanti kalau dibaca, although Canada's parliament can neither administer or enforce laws nor initiate policy, it has the power to make laws and vote on the allocation of funds. Jadi meskipun parlemennya Kanada itu nggak bisa memberikan atau memaksakan undang-undang, ataupun juga tidak bisa memulai suatu kebijakan, dia atau parlemennya Kanada memiliki kekuasaan untuk membuat undang-undang dan mengalokasikan dana anggaran. Seperti itu. Oke, nice. Lanjut ke nomor berikutnya. Oh, ternyata ada, teman-teman. Maaf. Soalnya tadi itu, nah, nggak apa ya, sementara sebenarnya tadi kayaknya saya lupa nge-save, teman-teman. I'm sorry about that. Kita coba dulu, dicoba waktunya 30 detik, dimulai dari sekarang, silakan. Oke, thumbs up. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat dulu. Sedapatnya teman-teman dulu, salah nggak apa-apa ya. Kita nanti akan bahas bersama. Silahkan teman-teman. Oke, ada jawaban delta, 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 dan saya lihat semuanya menjawab delta. Mari kita cek bersama ya. Di situ, the process of nuclear fission involves, itu predikatnya involves, teman-teman. Subjeknya adalah the process ya. Kemudian releasing a significant amount of energy and contributing to both. Nah, ada kata both. Gandengannya adalah N. Kita cek dulu, ternyata nggak ada. Ya, berarti di sini kita carikan N, teman-teman. Oke, jadi jawabannya adalah delta. Ya, that's right. Nomor 439 adalah delta. I'm sorry about that. I haven't edited it yet. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya, atau mungkin salah PPT ya kayaknya saya. Nanti coba saya cek. Oke, silakan dicoba dulu teman-teman, 30 detik dimulai dari sekarang, silakan. Oke, thumbs up. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Ada jawaban Charlie, Charlie, dan saya lihat semuanya menjawab Charlie. Ya, betul. Jawabannya Charlie ya, teman-teman. Di situ ada predikat use, subjeknya most documentary filmmakers. Ada kata neither, gandengannya adalah nor. Nah, jawabannya Charlie. Right, good job. Next, number 6. Dicoba lagi, 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan, teman-teman. Oke, thumbs up. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Ada jawaban delta, 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 ada juga bravo. Oke, kita cek bersama ya. Di situ ada ada conjunction while, subjeknya the term harmony, predikatnya suggest, subjek lagi it, predikatnya adalah is applied. Nah, kemudian sudah tidak ada penanda subjek predikat lagi atau kalimat, conjunction yang menghubungkan dua kalimat atau dua SP, teman-teman. Nah, berarti di sini kalimat sudah lengkap. Di setelah titik-titik itu ada or, teman-teman. Ini penandanya. Gandengannya sebelumnya kalau nggak whether ya either.
Nah, di pilihan ganda yang ada either atau whether, yang ada whether, yaitu yang delta. Jadi jawabannya delta, teman-teman. Oke, lanjut number 7. Silahkan dicoba lagi. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Ada jawaban bravo, 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 dan saya lihat semuanya menjawab bravo. Kita cek bersama ya. Di situ ada predikat used, subjeknya Egyptians, teman-teman. Made di sini bukan verb 2 tapi verb 3. Ya, karena setelahnya nggak ada objeknya. Sedangkan make verb satunya itu butuh objek. Kalau ada kata kerja yang butuh objek tapi nggak ada objeknya, berarti itu pasif. Ini verb 3, teman-teman. Nah, polish juga sama, itu verb 3 loh, Sir, itu bukannya ada objeknya ya. Hati-hati teman-teman, metal di sini bukan objeknya polish, tapi objeknya of, itu objeknya preposition. Ya, karena preposition itu harus sampai nemu kata benda sebagai objek. Di situ objeknya adalah metal, di sebelumnya ini semuanya adalah penjelas kata metal. Jadi polish ini kata sifat, dia verb 3 juga. Nah, berarti sentencing nggak ada masalah ya. Di setelah titik-titik ada us, gandengannya adalah us juga. Nah, jawabannya adalah yang bravo, betul teman-teman. Nanti kalau dibaca, as early as 2500 BC, the Egyptians used mirrors made of highly polished metal. Kalau diartikan sebelum gitu ya, 2500 sebelum Masehi, orang-orang Mesir menggunakan cermin yang dibuat dari logam yang dipoles dengan sangat baik. Seperti itu. Lanjut ke nomor 8. Silahkan teman-teman, 30 detik dimulai dari sekarang. Oke, thumbs up teman-teman. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Baik, ada jawaban Bravo, Charlie, Delta. Oke, kita cek bersama ya. Di situ ada predikat has, subjeknya main. Kemudian sudah tidak ada penanda subjek predikat lagi, teman-teman. Nah, kalau kita lihat di setelah titik-titik itu ada kata then. Gandengannya adalah more ya. Jangan dikasih the. Oke, jadi more aja. Bedanya more sama most, more itu tanpa the, nggak butuh the. Karena di atasnya more itu lebih ada lagi. Misalnya Wawan lebih rajin dibandingkan Rita. Masih ada yang lebih rajin lagi selain Wawan dari Rita. Seperti itu. Makanya lebih itu di atasnya masih ada lagi, teman-teman. Sedangkan yang paling itu udah jelas cuma satu itu, nggak ada yang lain. Makanya pakai the untuk bilang yang paling. Oke, kecuali double komparatif, materi kita hari kelima. Itu the more itu baru bisa nanti artinya semakin. Oke, jadi jawabannya yang Charlie ya. Nanti kalau dibaca, Maine has cooler weather than most of the other states in the continental United States. Kalau diartikan, Maine memiliki musim atau sorry, bukan musim, cuaca yang lebih sejuk daripada hampir semua negara-negara bagian yang lain di daratan Amerika Serikat. Seperti itu. Oke, lanjut ke nomor 9. Dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang, silakan.
Oke, silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Ada jawaban delta, donat, oke, delta, alpha. Oke, kita cek bersama. Di situ ada predikat is, subjeknya fructose, kemudian ada conjunction yang sekaligus menjadi subjek yaitu that artinya yang, predikatnya adalah is. Nah, kalimat sudah lengkap, subjek predikat, conjunction subjek predikat. Masalahnya bukan di sentencing tapi di phrasing, teman-teman. Sebelum titik-titik ada more di situ yaitu sweeter. Itu dari kata sweet manis, itu lebih manis. Nah, maka more gandengannya adalah than. Sayangnya di pilihan ganda than ada dua, antara alpha atau delta. Ya, yang bedanya yang alpha itu ada predikat lagi, kalau yang delta tidak. Dua-duanya secara bentuk itu boleh, teman-teman. Cuman secara pemakaian itu nggak bisa yang alpha. Kenapa? Kalau setelahnya than itu kita mau masukkan subjek predikat, predikat harus mengikuti bentuk dari sebelumnya more. Nah, sebelumnya more itu ada is. Dia pakai predikat linking verb atau to be yang berdiri sendiri tanpa kata kerja lain setelahnya. Nah, dia namanya linking verb. Maka setelahnya than ini kalau dimasukkan predikat itu juga harus pakai linking verb. Jadi harusnya itu bukan does tapi is, teman-teman. Ya, berarti alpha nggak bisa, yang salah adalah di dasnya. Kalau yang delta then can sugar itu sudah pasti bisa. Karena kalau di then diikuti kata benda saja memang itu bisa, teman-teman. Nah, kalau diikuti predikat itu ada syaratnya. Ya, syaratnya predikatnya harus sama dengan sebelumnya more. Seperti itu. Jadi jawabannya delta. Oke, number 10 dicoba lagi. 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, thumbs up. Ada jawaban Bravo, Delta, Bravo, Delta, Bravo, Delta. Kita cek bersama ya antara Bravo atau Delta. Kita cek bersama, di situ ada predikat told, subjeknya Alexander Graham Bell, kemudian ada conjunction that, subjek he, predikatnya would rather be remembered. Nah, kalimat sudah lengkap, subjek predikat, conjunction subjek predikat. Kalau kita lihat ke belakang di situ sudah tidak ada penanda apapun ya, teman-teman. Nah, cuman di situ pakainya would rather. Would rather itu juga mirip kayak more karena artinya lebih suka. Secara arti dia punya kata more di dalamnya, teman-teman. Oke, gandengannya more adalah than. Tapi yang ada than di situ ada dua, antara alpha atau bravo. Nah, hati-hati dengan jebakan di soal ya. Di soal itu as-nya sebagai jebakan, teman-teman. Kenapa saya bilang jebakan? Karena as punya dua arti. As itu bisa artinya sebagai, di sini artinya sebagai, karena setelahnya nggak ada kata sifat yang deskriptif. Contohnya cantik, mahal, besar, tinggi, dan sebagainya. Oke, di situ langsung diikuti kata benda. Ini artinya sebagai, bukan as yang artinya sama, sama kayak di komparatif. Ya, jadi ini bukan, teman-teman, ini bukan penandanya. Oke, jadi jawabannya adalah antara alpha atau bravo. Bedanya yang alpha itu setelah then diikuti inventing, kalau yang bravo setelahnya then diikuti as the inventor. Nah, then itu bisa mirip kayak fanboys, teman-teman, yang dihubungkan sama. Nah, apakah kita butuhnya verb ing atau as the inventor? Kita lihat sebelumnya then ada apa. Sebelumnya titik-titik itu adanya adalah preposisi diikuti kata benda. Tidak ada verb ing sama sekali di situ. Kalau kita lihat. Jadi alpha nggak bisa ya. Jawabannya adalah bravo. Nah, nanti kalau dibaca, Alexander Graham Bell once told his family that he would rather be remembered as a teacher of the deaf than as the inventor of the telephone. Kalau diartikan, Alexander Graham Bell pernah memberitahu keluarganya bahwa dia lebih suka atau lebih memilih dikenang sebagai seorang guru dari tunarungu daripada sebagai penemu dari telepon. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah materi mengenai gandengan kata ya, teman-teman. Materi terakhir untuk phrasing. Besok kita akan lanjut dengan error analysis atau struktur bagian kedua. But before dismiss the class, maybe any one of you have any questions? Silahkan teman-teman kalau ada pertanyaan. Nggak ada ya, atau nanti ketika teman-teman latihan, silahkan nanti
japri saya kalau menemukan kesulitan, oke? Thank you so much, I'll see you again next time. The last I say, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.